Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan pengajian di subuh hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Imam Masjid dan DKM Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan sepatah dua patah kalimat. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah, man sanna sunatan hasanatan falahu ajrun wa ujurun man tabi'ahu wa yanqusu dzalika syai'un. Barang siapa yang seseorang membuat sebuah jalan daripada jalan kebaikan di dalam Islam ini, kemudian diikuti oleh orang yang lainnya, kemudian dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada sebagian sahabat Rasulullah yang mereka datang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ketika kami berada di majelismu, engkau menyebutkan tentang indahnya surga dan engkau menyebutkan tentang dahsyatnya neraka, seakan-akan surga dan neraka tersebut ada di hadapan kami. Kami melihat, kami rindu dengan surga tersebut, dan kami merasa takut bagaimana pedihnya ancaman Allah Rabbul Alamin. Namun ketika kami pulang ke rumah, bertemu dengan istri dan anak-anak kami, apa yang kami dengar tadinya semuanya dilupakan ya Rasulullah. Kami ini orang munafik ya Rasulullah. Di depan engkau kami begini, di belakang engkau kami begini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ruwaidan ya Hamdalah, pelan-pelan ya Hamdalah. Iman itu perlu untuk dipupuk sedikit demi sedikit, ya, agar iman itu semakin kuat. Perhatikan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Guru mereka, orang yang memberikan nasihat kepada mereka, adalah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Tentunya sesuatu yang keluar dari Rasulullah, yang keluar dari hati beliau, tentunya akan masuk ke dalam hati-hati manusia karena keberkahan ucapan Nabi SAW. Dan selanjutnya mereka hidup di lingkungan orang-orang saleh, wanita-wanita yang seperti Aisyah, seperti Fatimah, seperti Hafsah, yang tidak akan mungkin mereka keluar dari rumah mereka mengubar aurat-aurat mereka.
dan tidak terdengar di sana musik-musik, tidak terdengar di sana hal-hal yang jelek kecuali hal yang baik-baik. Tetapi sedikit mereka jauh. Oh ya. Oh ya. Sedikit mereka jauh dari Nabi SAW. Lupa mereka apa yang telah diingatkan oleh Nabi SAW. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, hati manusia itu seperti anak kecil. Ya, anak kecil dalam waktu yang bersamaan dia menangis, dia tertawa. Perubahannya begitu sangat cepat. Nah, kalau seandainya sahabat Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah, yang mendengar setiap hari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi, yang mereka hidup di lingkungan yang terbaik, bisa bayangkan bagaimana kondisi dan keadaan kita hari ini. Hati kita tidak sebaik dan sebersih hati sahabat. Orang yang menyampaikan pengajian yang antum dengar tidak bisa disamakan dengan Rasulullah. Dan antum punya lingkungan yang lingkungannya tidak perlu untuk saya ceritakan, antum paham sendiri. Sehingga untuk menjaga hati ini lebih dari apa yang harus kita jaga dari harta yang kita miliki. Terlebih Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, badiru bil a'mal fitanan kakaqta'il laili mudlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi bihi kafiran. Bersegeralah kalian beramal, karena akan datang potongan malam yang sangat gelap gulita, yang seseorang di pagi harinya dia mukmin, di sore harinya dia sudah kafir. Atau di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia sudah kafir. Perhatikan dua kasus yang saya sebutkan. Perubahan dari sesuatu yang baik menjadi yang lebih baik di lingkungan yang terbaik, dari penasehat yang terbaik, itu butuh proses. Butuh apa? Butuh proses. Rasulullah mengatakan ruwaidan ya hamdalah, pelan-pelan ya hamdalah. Tidak bisa langsung melejit seperti itu, pelan-pelan. Tetapi perubahan dari sesuatu yang baik menuju kepada yang jelek, Rasulullah SAW menggambarkan dari pagi sampai sore hari 12 jam, tidak sampai satu hari satu malam. Dan perubahannya dari iman menuju kepada kekufuran, menuju kepada kekufuran. Sementara tidak ada sesuatu yang akan kita bawa bertemu dengan Allah. Tidak rumah kita, tidak harta kita, tidak mobil kita, tidak jabatan kita, tidak istri kita, tidak anak-anak kita. Tetapi yang akan kita bawa bertemu dengan Allah adalah qalbu kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak yang kalian miliki, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ini akan kita bawa bertemu dengan Allah. Sehingga kalau seandainya harta yang kita cari hari ini 24 jam dan kita jaga, ya kita fikirkan, kita habiskan waktu bagaimana supaya harta saya terjaga. Dan ini bukan perkara yang terlarang, ini perkara yang baik. Namun itu ada masa yang akan kita tinggalkan. Nah, kalau seandainya sesuatu yang akan kita tinggalkan begitu luar biasa perhatiannya kita, maka tentunya hati yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah harus lebih lagi kita jaga. Mudah-mudahan apa yang akan saya baca di subuh hari ini dari kisah detik-detik wafat Nabi Muhammad SAW semakin menambah keimanan kita kepada Allah, semakin tertumbuh rasa cinta dalam hati kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, sehingga membuahkan hasil
untuk lebih banyak mempersiapkan malam pertama kita di dalam kubur kita. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hajjatul Wada, tepatnya 9 hari setelah beliau tiba di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sebagian ulama mengatakan ini merupakan ayat yang paling terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya. Adapun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu diturunkan di Mekah ketika Rasulullah melakukan haji wada pada waktu itu. Adapun ayat yang saya baca ini akan saya baca insyaallah diturunkan di Madinah. Ya, 9 hari setelah beliau pulang dari Mekah. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia yang sudah dijamin masuk surga. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Takutlah engkau wahai Muhammad kepada suatu hari yang engkau akan dikembalikan kepada Allah. Rasulullah diingatkan oleh Allah dengan satu hari yang hari di mana Allah akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan manusia. Nah, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling terbaik diingatkan oleh Allah dengan ayat yang seperti ini, kira-kira bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku muslimin? Apa bekal yang telah kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah? Apakah sekarang kita sudah bertaubat dari riba yang kita makan sengaja ataukah tidak sengaja? Apakah hari ini kita sudah bertobat dari sesuatu yang kita lihat yang tidak pantas untuk kita lihat? Apakah hari ini kita sudah bertaubat dari kezaliman, dari ghibah, dari namimah, dari fitnah yang kita lakukan? Atau kita masih bisa tersenyum dari sekian banyak dosa yang kita lakukan, sementara malaikatul maut sedang menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kita? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW ketika diturunkan ayat ini, takutlah kamu kepada suatu hari yang dimana engkau akan dikembalikan kepada Allah. Rasulullah tidak mengatakan saya sudah siap, saya sudah siap dengan banyaknya amalan yang telah saya lakukan, saya sudah siap dengan banyaknya perjuangan yang telah saya perjuangkan, saya sudah siap dengan banyaknya orang-orang yang sudah masuk Islam dikarenakan saya. Tidak. Nabi SAW beliau khawatir. Kemudian untuk semakin melembutkan hati beliau yang sudah lembut, beliau mendatangi makam syuhada Uhud. Ya, karena untuk lebih mengingatkan dengan akhirat. Demikian kata Rasulullah SAW, zurul kubur fa inna ziyaratul kubur yudzakkirkumul akhirah. Datangilah oleh kalian kubur, karena dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian dengan kampung akhirat. Tapi terkadang hati kita ini sulit untuk kita kompromi. Kita mendengar ayat-ayat tentang kematian, kita mendengar ayat-ayat tentang neraka, kita mendengar bahwasannya kematian seseorang tidak dimajukan dan tidak dimundurkan sedikit pun oleh Allah ketika dia telah datang. Setelah kita mendengar ayat itu, seakan-akan cuma sekedar khobar-khobar yang berlalu begitu saja. Masih tetap dengan maksiatnya, masih tetap dengan kezalimannya, masih tetap dengan kelalaiannya, masih tetap malas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apakah kita menunggu saudara-saudaraku muslimin dan muslimat ketika Allah mencabut nyawa kita, kemudian kita melihat bagaimana perihnya siksa azab kubur, kemudian Allah memperlihatkan kepada kita, ini tempat dudukmu nanti dalam neraka. Apakah kita menunggu hari ini? Yang kemudian kita menangis, berteriak, memohon kepada Allah, Rabbirji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal apa yang telah aku tinggalkan. Ya, apakah kita menunggu hari ini saudara-saudaraku? Apakah kita menunggu Allah akan berkata kepada kita, kalla innaha kalimatun wa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa kita menunggu hari ini? Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Kamu tidak akan dikembalikan ke dunia. Setelah hari yang mengerikan dalam kuburmu, ada hari yang lebih mengerikan lagi, yaitu hari kebangkitan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal dan menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita hari setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni rahimahumullah. Kata Anas bin Malik, ma ra'aitu yawman qad kana ahsan wala adwa min yawmin dakhala alaina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat satu hari pun yang lebih baik, yang lebih terang, lebih dari hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi, masuk ke dalam kota Madinah. Wa ma ra'aitu yawman kana akbah wala adlam min yawmin mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih gelap, lebih dari hari di mana Allah mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Kamis adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai merasa kesakitan. Iya, disebabkan racun yang diberikan oleh seorang wanita Yahudi di hari Khaybar. 3 tahun setelahnya racun tersebut masih terasa di badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sakit dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, sampai hari Senin. Dan hari Senin itulah Allah mewafatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menceritakan sedikit bagaimana kesakitan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sakratul maut yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat-wasiat yang indah yang beliau sampaikan di detik-detik sebelum beliau meninggal. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kana Abu Bakar yusalli bina fi waj'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwafi fihi hatta idza kana yawm al-ithnain wa hum sufufun fi salati fakashafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sitra al-hijrah hijratus sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yanzur ilaina wa qa'imun ka'anna wajhu riqqatu mushaf ibaratun anil jamalil bari' wa husnul bisharah wa safa'ul wajh wa istinaratuhu thumma tabassam yadhhak sa'id bi ru'yatihim yusalluna mujtami'ina wara Abi Bakr fahamamna an nuftin minal farah bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi imam di hari sakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari itu merupakan hari wafatnya beliau. Sampai pada hari Senin, jadi Umar Abu Bakar Siddiq, beliau menyolati muslimin dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Para sahabat tidak melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 hari tersebut. Kemudian pada hari Senin di salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sitar rumahnya, membuka gorden kamar beliau, dan kemudian beliau tersenyum dan tertawa melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka berbaris satu shaf di belakang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saking senangnya kami melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir kami membatalkan salat kami. Kami ingin memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin berjabat tangan dengan beliau karena sudah 4 hari kami tidak melihat Rasulullah. Kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad sangat luar biasa. Jangankan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan hati oleh Allah, yang diberikan kesucian hati oleh Allah, yang memiliki kecintaan kepada Nabi lebih dari cinta apapun yang mereka miliki. Pohon kurma yang sering dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan bersandar di pohon tersebut. Suatu hari disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah, datang seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, maukah aku buat kepada engkau ya Rasulullah sebuah mimbar yang kalau seandainya engkau duduk di situ seakan-akan engkau berdiri." Dibuatlah mimbar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa hari Rasulullah tidak lagi bersandar di pokok kurma tersebut. Ketika beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba terdengar suara raungan yang begitu keras di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Pohon kurma tadi meraung. Pohon kurma itu menangis karena dia rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rindu dengan badan yang mulia yang sudah tidak pernah lagi bersandar kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau turun dari mimbar beliau. Kemudian beliau memeluk pohon tersebut. Dan beliau berkata, kalau seandainya aku tidak memeluk pohon tersebut, niscaya dia akan meraung sampai yaumul qiyamah. Antum bisa bayangkan, pohon yang enggak punya akal, yang enggak punya perasaan, rindu dan menangis. Bisa bayangkan bagaimana dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah 4 hari mereka tidak melihat wajah Rasulullah. Ya, sehingga sesuatu yang sangat wajar, mereka ingin membatalkan salat mereka dalam keadaan mereka sedang sujud dan ruku kepada Allah Rabbul Alamin. Mungkin kita tidak bisa membayangkan, karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebesar kecintaan mereka. Bahkan Khubayb radhiyallahu taala anhu warda, Khubayb ketika dia disiksa, dieksekusi mati pada waktu itu, dipotong tangannya, berlumuran darah. Di tengah dia menanggung rasa sakit, Abu Sufyan yang belum masuk Islam pada waktu itu berkata, "Ya Khubayb, apakah engkau ingin Muhammad menggantikan posisi engkau hari ini dan engkau selamat, engkau bebas?" Apa kata Khubayb radhiyallahu taala anhu? Kata Khubayb radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya aku duduk di rumahku berkumpul dengan istri dan anak-anakku, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena duri, aku tidak tega, aku tidak rela, aku tidak mau. Bagaimana lagi Rasulullah menggantikan posisiku? Sesuatu yang gak akan mungkin aku lakukan. Kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang tulus, kecintaan yang bukan hanya terucap di lisan,
tapi kecintaan yang muncul dari hati yang paling dalam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, penduduk kota Madinah sudah berbaris di jalan. Mereka berharap agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menginap di rumah mereka. Setiap Rasulullah lewat, mereka panggil, "Ya Rasulullah, nginaplah bersama kami ya Rasulullah. Tinggallah bersama kami ya Rasulullah." Setiap Rasulullah melewati rumah mereka, mereka berdebar-debar jantung mereka. Apakah Rasul akan berhenti di rumah saya atau tidak? Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dengan dimasukkan perangkat peralatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kemudian Abu Ayyub mempersilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di atas. Kata Rasulullah, "Tidak, aku ingin tidur di bawah. Aku ingin tidur di bawah." Tidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Di malam hari, Abu Ayyub berkata kepada istrinya, "Wayhak ya Ummu Ayyub, celaka engkau wahai Ummu Ayyub. Bagaimana mungkin kita bisa tidur di atas sementara Rasulullah yang diturunkan wahyu oleh Allah turun tidur di bawah kita?" Di malam itu mereka tidak tidur. Mereka berdiri di pojok kamar mereka, tidak berani berjalan di tengah kamar. Kenapa? Mereka khawatir kalau mereka berjalan di tengah kamar mereka akan ada satu debu yang jatuh yang terkena wajah Rasulullah sehingga mengganggu tidur beliau. Begitulah kecintaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, sehingga sangat kita wajari apa yang dikhabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sampai mereka ingin keluar dari salat, ingin memeluk wajah Nabi, ingin memeluk badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma irtaqadduha min dzalikal yawm, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa tarwi sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kama jaa fil Bukhari wa Muslim anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana indahu hina uqbilat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha falamma ra'aha Rasulullah rahiba qailan marhaban bi ibnatihi. Dan ketika waktu sudah duha pada hari Senin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Fatimah untuk datang ke rumah beliau. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau istri-istri Nabi pada waktu itu sedang berkumpul di rumahnya Rasulullah, tepatnya di rumah Aisyah. Kemudian datang Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah melihat Fatimah dalam keadaan beliau menanggung rasa sakit, dalam keadaan beliau menahan bagaimana perderihnya racun yang ada di badan beliau. Kemudian beliau tetap menyambut putri-putri kesayangan beliau. Marhaban bi ibnati. Selamat datang wahai putriku. Disambut dalam keadaan Rasulullah sedang sakit. Perhatikan saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ada pelajaran penting di sini bagi orang tua. Harus memiliki perhatian yang lebih untuk putra-putrinya. Jangan sampai anak kita pulang sekolah atau pulang dari luar rumah, kita tidak peduli dengannya, kita sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan HP kita, sibuk dengan televisi kita, sibuk dengan tontonan kita. Bahkan bisa saja salah pun enggak. Inilah sesuatu yang keliru, ini sesuatu yang salah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari beliau bertamu ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari menghidangkan beberapa potongan daging kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah makan, beliau berkata kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Ya Abu Ayyub,
Sesungguhnya putriku sudah beberapa hari tidak makan daging. Apa boleh antum antarkan daging ini kepada putri saya Fatimah? Anda melihat bagaimana perhatian seorang bapak kepada anaknya. Hari ini mohon maaf, bapak-bapak ya sering mengirim makanan untuk anaknya, sering mengirim makanan untuk istrinya, tetapi apa? Gambarnya dikirim. Gambarnya dikirim. Sedang makan sini shred foto, makan sini shred foto, makan sini shred foto. Kepeduliannya kurang. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Hal yang sekecil ini pun beliau peduli dengan keluarganya. Beliau tidak ingin beliau saja yang senang-senang sementara anak beliau makan apa adanya di rumahnya. Enggak. Apa yang membuat beliau senang, itulah yang beliau ingin menyenangkan keluarganya. Wahia ibnatu wahidah al-mutabaqiyah ala qaidil haya faqad mata kullu auladihi wa kullu banatihi fi hayatihi. Dan Fatimah adalah satu-satunya putri yang dimiliki oleh Nabi SAW di masa hidupnya, karena yang lainnya semua sudah meninggal. Anak perempuan Rasulullah yang lainnya sudah meninggal, anak laki-laki beliau lainnya sudah meninggal, cuman beliau sendiri tok Fatimah. Makanya di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW tidak memberikan izin kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu untuk poligami. Disebutkan dalam Kitabus Sahih, ya, ada sebagian qabilah waktu itu mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu atau mendatangi Rasulullah, meminta izin kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi putri mereka dari menantunya, itu Ali maksudnya. Rasulullah naik ke mimbar berkhutbah beliau. Beliau naik ke mimbar berkhutbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adina lahu, la adina lahu, la adina lahu. Aku tidak mengizinkan dia untuk poligami. Aku tidak mengizinkan dia untuk poligami. Aku tidak mengizinkan dia poligami. 3 kali diulang oleh Rasulullah. Kecuali kalau seandainya dia ingin menceraikan anak saya, silakan, kemudian silakan dia kawin lagi. Karena barang siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia telah menyakiti saya. Dan Fatimah adalah bagian dari saya. Dijadikan khutbah oleh Nabi SAW. Dan di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama, karena Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, beliau hidup sebatang kara. Maksudnya nggak ada saudara-saudara sudah meninggal, saudara laki-lakinya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Jadi Rasulullah tinggal ingin terganggu Aisyah Fatimah radhiyallahu taala anha. Bisa difahami ya? Jadi bukan di sini maksudnya Rasulullah anti poligami, enggak. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Ada masalah-masalah yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, ya, pada waktu itu anak perempuan tersebut adalah anaknya Abu Lahab atau anaknya Abu Jahal. Tapi mereka muslimah. Ya, Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lainnya, tidak akan mungkin bisa bersatu antara Nabi dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi Rasulullah buat khutbah untuk tidak memberikan izin kepada Ali mempoligami anaknya. Makanya di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, ada yang namanya syartun nikah, ada yang namanya syartun fin nikah. Kalau syarat nikah adalah syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Adanya ijab dan qabul, adanya mahar, adanya laki-laki dan adanya perempuan. Ada yang namanya syartu fin nikah. Syartu fin nikah adalah syarat yang disyaratkan di antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau seandainya si perempuan tadi mensyaratkan, saya siap untuk menerima lamaran kamu, tetapi dengan syarat kamu tidak boleh poligami. Kalau seandainya laki-laki mengatakan iya saya siap, maka tidak boleh dia melanggar janji. Ini hukum Islam. Ya, Rasulullah mengatakan al-muslim ala syurutihim. Muslim itu diikat dengan syarat-syaratnya. Kecuali kalau si istrinya berkata, ya sudah bang, apa yang telah kusyaratkan pada akad kita sebelumnya, yulgha, dibatalkan, silahkan. Nah, boleh anda maju. Tapi kalau dia tidak membatalkannya dan anda sudah sepakat dengan syarat tersebut, maka tidak boleh anda melakukan poligami.
Jelas ya? Itu yang ingin saya sampaikan. Islam ketika membolehkan poligami itu ada aturan-aturannya. Ya, ada cara-caranya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, bukan sembarangan. Ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Iya. Kemudian thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi thumma sarraha fabakat bakaan syadidan falamma ra huznaha sarraha thaniyah fa idza hiya tadhak fa qultu laha ana min baina nisa'ihi khassaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirri min bainana thumma anta tabkin. Kemudian Rasulullah menundukkan Fatimah di samping kiri atau di samping kanan beliau. Kemudian beliau membisiki sesuatu kepada Fatimah. Kemudian Fatimah menangis. Dan ketika melihat Fatimah menangis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisiki lagi kedua kalinya. Kemudian Fatimah tertawa. Iya. Kemudian Aisyah berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, kami adalah istri-istri Nabi, istri-istri Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengkhususkan wasiat kepadamu, tidak menyampaikan kepada kami. Apa sebenarnya rahasia yang Rasulullah bisikan kepadamu, wahai Fatimah?" Itu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat ma kuntu la afshi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Kata Fatimah, aku bukan orang yang suka menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tuwafa qultu laha azzamtu bima li alayki minal haqqi lima akhbartani. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ternyata Aisyah itu masih penasaran apa sebenarnya yang dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Dan ini menunjukkan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang paling semangat untuk belajar, paling semangat untuk menuntut ilmu, paling penasaran sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha berkata, adapun sekarang ya saya akan menceritakan kepadamu. Perhatikan baik-baik saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, apa rahasia yang Rasulullah bisikan kepada Fatimah detik-detik sebelum beliau meninggal. Kemudian Fatimah berkata, amma hina sarrani fil amri al-awwal fa innahu akhbarani anna Jibril kana yu'aridu bil Qur'an kullu sanatin marrah wa innahu qad 'aradu bi 'am marratain la ara al-jal illa qad iqtaraba fattaqillah wasbiri fa inni ni'mas salaf anna laki. Fatimah menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan rahasia yang pertamanya, beliau mengatakan sesungguhnya Jibril mendatangiku setiap tahun satu kali untuk mendengarkan Al-Quran. Tetapi pada tahun ini Jibril mendatangiku 2 kali. Dan aku tidak melihat kedatangan Jibril 2 kali tahun ini kecuali ajalku sudah semakin dekat, kata Rasulullah SAW. Itulah membuat Fatimah menangis. Ada faedah penting di sini saudara-saudaraku muslimin dan muslimat. Mungkin sempat terfikir di benak kita, ya, siapa yang menyusun ayat-ayat di dalam Al-Quran? Siapa yang menyusun surat-surat yang ada dalam Al-Quran? Ya, dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Siapa yang menyusunnya? Apakah yang menyusunnya itu ulama? Apakah yang menyusunnya pencetak Al-Quran? Tidak. Yang menyusunnya itu langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan al-hadis yang sedang kita baca. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, itu dibacakan Al-Quran 30 juz di hadapan Jibril. Iya, setelah atau di tahun meninggalnya Rasulullah, Jibril datang 2 kali untuk semakin memungkinkan Al-Quran tersebut dibaca 2 kali oleh Nabi SAW dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Jadi yang menyusun itu adalah Rasulullah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, aku yang meletakkan begini dan aku meletakkan begini dan aku meletakkan begini. Jadi tidak dibenarkan seseorang mengubah-ubah letak ayat Al-Quran ataukah surah-surah yang ada dalam Al-Quran.
Ya karena untuk memudahkan orang menghafal Quran dibawa juz amma di juz yang pertama. Ya, ayat-ayat yang sulit dibawa ke belakang sana supaya lebih mudah untuk dihafal. Enggak boleh. Karena inilah perkara tauqifiyah yang telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajian kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa pengajiannya? Sampai jam 7. Jam 7. Iya. Oh, lanjut. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Fatimah. Fattaqillah wasbiri fa inni ni'mas salaf anna laki. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Fatimah dan bersabarlah, dan saya adalah sebaik-baik salaf untuk engkau. Saya adalah sebaik-baik pendahulu untukmu. Inilah yang dijadikan sandaran oleh para ulama, ya, menyebutkan orang-orang yang mereka intima kepada Rasulullah disebut sebagai as-salafi. Dan ini adalah nama yang syar'i, tetapi bukan sekedar pengakuan, ya. Bukan sekedar pengakuan. Tidak mesti seseorang mengaku dirinya salafi dia sebagai pengikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena butuh, ya, amalan dan praktek. Sesuai enggak kita dengan Rasulullah? Kalau kita tidak sesuai dengan Rasulullah, mengaku satu hari, ya, 1000 kali saya salafi, tetap kita bukan salafi. Jelas, ya? Kemudian qalat fabakat buka'il ladzi ra'aiti. Kemudian aku menangis seperti yang kau lihat pada waktu itu. Falamma ra'a juz'i sarrani thaniyah. Dan ketika Rasulullah melihat kesedihan di wajahku, kemudian beliau membisikku kedua kalinya. Apa yang dibisiki oleh Nabi? Ya Fatimah, ala tardina an takuni sayyidatin nisa'il mu'minin atau sayyidah nisa'i hadhil ummah. Wahai Fatimah, apakah engkau menginginkan untuk engkau menjadi pemimpin wanita nanti di dalam surga? Ini dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahikat dhahikal ladzi ra'aiti. Kemudian aku tertawa yang kau lihat pada waktu itu. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, di antara semua kerabatku, di antara semua keluargaku, engkau orang yang pertama, ya, akan wafat setelahku. Ini yang membuat siapa? Fatimah menangis. Jadi bukan malah dia sedih akan meninggal, tetapi beliau bahagia, senang karena akan bertemu dengan ayahanda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian waqad adhaka dzalika li anna satulqal ahibba. Satulqa abaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa talqa ummaha Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau ketawakan akan bertemu dengan ibunda beliau dan juga ayahanda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa Rasulullah wa ma'a dzalik Fatimah radhiyallahu taala anha. Saya baca cepat, ya. Kanat tusyahid al alam wal mu'anah allati yush'ar bihi al habib. Wa dzalika daf'a kama fi riwayat al-Bukhari an Anas an taqul wa qarab abah, lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuma'nahu qailan laisa ala abika qarbun ba'dal yawm. Fatimah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung rasa sakitnya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan beberapa kali karena menanggung rasa sakit yang begitu luar biasa. Iya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkadang mengusap banyaknya keringat yang keluar dari dahi beliau. Iya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ketika melihat bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, wallahi, kata Aisyah, aku tidak pernah merasa cemburu melihat orang mati dalam keadaan tenang, mati dalam keadaan tersenyum, mati dalam keadaan tertawa setelah aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal. Ya. Perhatikan baik-baik saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, apa yang disampaikan oleh Aisyah. Saya ulangi kembali. Aku tidak pernah merasa cemburu, ya, melihat ada orang yang mati dalam keadaan tenang
setelah aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi terkadang tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Masya Allah, orang ini mati dalam keadaan tersenyum. Berarti selama ini apa yang dia lakukan walaupun terkadang menyelisihi daripada Al-Quran dan Sunnah, dianggap benar, nggak bisa dijadikan dalil. Karena kalau seandainya ini kita jadikan dalil, kita akan menganggap Rasulullah itu salah. Kita akan menganggap Nabi SAW keliru karena matinya dalam keadaan apa? Sakit. Tapi disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya disebutkan oleh beliau rahimahullah, kalau seandainya seorang mukmin, muttaqin, salihin, mati dalam keadaan sakit, maka itu merupakan akhir daripada penderitaannya, yang dengannya Allah akan menaiki derajatnya dan mengampuni dosanya, dan setelahnya dia akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Dan kalau seandainya orang mujrim, orang kafir, mati dalam keadaan tersenyum, mati dalam keadaan bagus, mati dalam keadaan tertawa, maka ini merupakan akhir dari kebahagiaannya, dan selanjutnya dia akan mendapatkan penderitaan selama-lamanya. Jelas? Dan kalau seandainya seorang mukmin meninggal dalam keadaan tertawa, dalam keadaan tersenyum, maka ini merupakan awal kebahagiaan yang akan dia dapatkan, dan setelahnya dia mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Tapi kalau seandainya orang kafir mati dalam keadaan menderita, mati dalam keadaan sakratul maut, mati dalam keadaan sakit, maka ini merupakan awal penderitaannya, dan setelahnya penderitaannya akan lebih besar dan akan dia dapatkan. Jadi paham ya? Jadi nggak bisa jadi patokan. Saya ulangi kembali, nggak bisa jadi patokan. Masya Allah, meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Ya, mati sedang bunuh diri, tapi tersenyum ketika meninggal. Ya, mati sedang pasang bom di sana, bom di sini, meninggal tersenyum. Nggak bisa dijadikan patokan. Karena kalau ini kita jadi patokan akan salah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian saya baca cepat. Fatimah radhiyallahu taala anha berkata, wahai bapakku, tidak habiskah penderitaan dalam hidupmu ya bapakku? Sepanjang hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup lahir dalam keadaan yatim. Setelah beliau tumbuh, tiba-tiba ibu beliau meninggal. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bayangkan seorang anak lahir hidup dalam keadaan yatim piatu. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Begitulah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dijaga oleh kakek beliau. Setelah beberapa saat kakek beliau juga meninggal. Anak-anak yang lahir dari beliau juga seluruhnya meninggal, tinggal Fatimah. Dan terlebih ujian tersebut semakin besar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan kepada Islam, mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan, mengingkari kekufuran, mengingkari segala khurafat yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy pada waktu itu. Ya, mereka menghargai 100.000 ekor unta atau 100 ekor unta nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diusir dari kampung kelahirannya, dan ini membuat sakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang nabi, beliau juga seorang manusia. Beliau berkata, ya Mekah ana uhibbuk. Wahai Mekah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Kalau seandainya aku tidak diusir, aku tidak pernah keluar dari tempatmu, wahai Mekah. Iya. Dan juga di tengah beliau berdakwah terkadang dilempari kotoran unta. Ketika beliau berdakwah terkadang anak-anak kecil sengaja dikeluarkan untuk menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap bersabar demi kita, demi umat yang datang setelahnya. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersabar pada waktu itu, saudara-saudaraku, mungkin hari ini kita tidak mengenal Allah. Hari ini kita tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hari ini kita akan menyembah kayu. Mungkin hari ini kita akan menyembah batu. Mungkin hari ini kita akan menyembah pohon. Tapi perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan darah beliau, Islam sampai kepada kita hari ini. Apa kemudian kita pantas, saudara-saudaraku muslimin, mengingkari, melecehkan ajaran beliau?
Kalau seandainya bapak kita hari ini yang memelihara kita, memiliki jasa yang besar untuk kita, belum ada apa-apanya dengan jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di antara jasa yang paling terbesar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dulunya kita itu berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Tapi diutusnya Rasul, diajarkan kepada kita Al-Quran, diajarkan kepada kita Sunnah, diajarkan kepada kita hikmah, sehingga kita tahu bagaimana kemuliaan Islam. Kita tahu siapa yang kita sembah hari ini. Ini harus kita perhatikan. Iya, jangan kita menyepelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena beliau punya jasa yang sangat besar dalam hidup kita. Setelah beliau hijrah ke kota Madinah, apakah ujian tersebut berhenti? Tidak. Peperangan justru semakin banyak terjadi di kota Madinah. Ketika perang Khandaq, Rasulullah dikepung oleh musyrikin. Meninggal paman beliau di perang Uhud. Iya, dan ketika muslimin sudah semakin banyak di kota Madinah, ternyata ujian tersebut juga belum berhenti. Rasulullah diberikan racun oleh seorang wanita Yahudi. Rasulullah disihir. Hidup beliau dengan ujian, beliau dengan cobaan. Makanya Aisyah Fatimah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, kapan akan habis penderitaanmu, wahai bapakku? Di detik-detik engkau meninggal, engkau merasakan sakit yang begitu luar biasa." Ini perjuangan Nabi kita yang harus kita ingat. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Fatimah radhiyallahu taala menghibur putri beliau. Di tengah beliau menanggung rasa sakit. Kata Rasulullah, "Laisa ala abika karbu ba'dal yawm." Wahai Fatimah, setelah hari ini bapakmu tidak pernah akan lagi merasakan kesakitan. Ini akhir kesakitan yang bapakmu rasakan. Dan setelah ini bapakmu akan bahagia selamanya. Jadi sebagaimana dikhabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innahu lam yuqbat nabiyyun hatta yara maq'adahu minal jannah thumma yukhayyiru. Kata Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diwafatkan seorang nabi sampai diperlihatkan kepadanya surga. Ya, ini kekhususan bagi para nabi. Ini kekhususan bagi para rasul. Jadi ketika rasul itu akan dicabut nyawanya, diperlihatkan kepadanya surga. Kemudian diberikan pilihan, ingin wafat atau ingin masih hidup. Jelas ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau berkhutbah. Beliau berkata, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di detik-detik beliau meninggal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang menangis pada waktu itu. Adapun sahabat yang lainnya tidak memiliki pemahaman sedalam pemahaman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq faham kalau yang diinginkan oleh Nabi adalah siapa? Beliau sendiri. Jelas ya? Dan banyak hal-hal yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ilmu tersebut tidak diketahui oleh sahabat yang lain, diketahui oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika Allah menurunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, ketika engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menangis. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Abu Bakrin, kenapa engkau menangis? Di hari Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dan memuliakan muslimin. Kenapa engkau menangis? Bukankah kita bahagia? Allah telah memenangkan Islam?" Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, ini isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera wafat. Karena tugas beliau sebagai seorang nabi sudah selesai. Jelas ya? Dan juga ya, pada maqam yang ketiga,
setelah wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Senin, ya, dan tersebar khobar pada waktu itu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat, tetapi beliau pergi seperti perginya Musa dari kaumnya, dan Musa akan kembali. Begitu juga Rasul akan kembali bersama kita hari ini. Dan siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, aku penggal kepalanya, kata Umar bin Khattab. Kenapa muncul ucapan yang seperti ini dari Umar bin Khattab? Karena kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum sendiri bisa merasakan, antum punya istri yang telah menemani antum sekian puluh tahun tiba-tiba meninggal. Seakan-akan kita nggak percaya dia meninggal. Seakan-akan dia masih ada di samping kita. Seakan-akan dia masih menghidangkan makanan untuk kita. Kan begitu kan? Nah, kecintaan antum kepada istri antum tidaklah sebesar kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kegoncangan, di tengah musibah yang sangat besar ini, berdiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Beliau menyampaikan khutbahnya. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun wa la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Wa tala qaulahu ta'ala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul." Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah hidup selama-lamanya. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal. Dan beliau membaca firman Allah, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah mendahului rasul-rasul yang lainnya, dan semuanya mereka sudah meninggal. Kata para sahabat Rasulullah, seakan-akan ayat ini baru turun kepada kami. Belum pernah kami mendengar ayat ini, seakan-akan karena besarnya musibah yang menimpa mereka. Ini lagi gempa, ya, gempa. Ya. Untuk kita hidupkan motor yang biasanya hitungan detik, dalam kondisi normal jalan motor kita, tapi dalam kondisi gempa kita gugup, ya, masukin kunci motor sulit. Ya, itulah gambarannya kurang lebih. Musibah yang menimpa para sahabat di hari wafatnya Nabi Muhammad, sehingga terlupakan dari mereka ayat-ayat Al-Quran yang pernah Allah turunkan. Ya, kemudian saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qalat kana amatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadratul maut. Tahukah antum semuanya apa wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam detik-detik sebelum beliau meninggal? Wasiat yang beliau sampaikan, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Salat, salat. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan besarnya perkara ini. Ya, di tempat saya di Aceh ada sebagian orang yang mereka dianggap sudah keramat, dianggap sudah menjadi wali, dan tingkatnya sudah sampai kepada tingkat ma'rifah. Ya, itu sebagian mereka sudah tidak sholat, sudah tidak puasa. Terkadang menjadi pembicaraan sesama masyarakat, dia sudah keramat. Kenapa? Kalau kencing nggak perlu cebok lagi. Itu ciri-ciri keramatnya. Ciri-ciri sudah jadi Allah. Kalau kencing nggak perlu lagi cebok. Ya, jadi kalau mata kita melihat dia nggak sholat, memang mata kita itu adalah mata orang-orang awam. Tapi mata-mata orang-orang sudah sampai kepada tingkat ma'rifat, itu mereka sedang beribadah kepada Allah siang dan malam. Makanya nggak aneh ada orang gila, ya pakai celana pendek, isap rokok, nonton konser musik, dikeramatkan. Karena pandangan mata kita dia gila, tapi pandangan orang-orang bersih hatinya dia nggak gila.
Nah kalau kita tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita tanya, ya, kenapa enggak sholat? Mereka punya dalil. Antum jangan pikir mereka enggak punya dalil. Dalilnya bukan dari Injil dibawa. Dalilnya bukan dari ucapan Aristoteles. Dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Ya, orang enggak sholat, enggak cebok, enggak puasa, ada dalilnya coba dari Al-Quran. Ya, jadi hati-hati, tidak semua seseorang berdalilkan sesuatu dari Al-Quran itu benar adanya. Tidak mesti orang-orang membawa hadis Rasulullah SAW benar adanya. Bukan Al-Qurannya yang salah, bukan hadisnya yang salah, tetapi penempatannya yang salah. Apa dalilnya mereka? Dalilnya mereka Harun dengan Musa. Harun dengan siapa? Dengan Musa. Harun pada waktu itu beliau tidak mengikuti syariatnya Musa. Musa punya syariat sendiri dan Harun punya syariat sendiri. Jadi begitu juga kami. Orang-orang yang sudah sampai tingkatnya seperti Harun. Sudah menjadi wali-wali Allah. Sudah menjadi kekasihnya Allah. Sudah menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi posisi kami sama seperti Harun. Harun tidak perlu mengikuti syariatnya Musa, begitu juga kami tidak perlu mengikuti syariatnya siapa? Rasulullah SAW. Ini dalilnya. Kamu ingin menolak dalil? Hah? Ingin menolak Al-Quran? Ingin menolak hadis? Makanya kalau belajar itu cari guru yang banyak supaya wawasan kamu luas. Masya Allah. Antum bayangin coba, orang nggak sholat, nggak cebok, nggak puasa ada dalilnya. Kira-kira gimana antum mau jawab? Hah? Gimana antum jawab kira-kira? Dia bawa dalil. Perhatikan saudara-saudaraku muslimin. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau Nawaqidul Islam, seseorang yang meyakini bolehnya keluar daripada syariatnya Rasulullah SAW, maka dia itu murtad kalau dia seorang muslim. Iya. Adapun kisah yang datang dari Musa dan Harun itulah kisah yang benar. Iya, Harun tidak mengikuti syariatnya Musa. Iya. Itu adalah kisah yang benar, tetapi penempatannya itu yang beda. Pertama, dari kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, bu'ithtu ilan nasi ammah. Aku diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Adapun nabi-nabi yang terdahulu, mereka diutus oleh Allah kepada kaumnya sendiri. Iya, misalnya ini contoh logikanya, analoginya analogi saya. Ya, maksudnya yang supaya kita lebih mudah paham. Orang Bali punya nabi sendiri. Orang Aceh punya nabi sendiri. Orang Jawa punya nabi sendiri. Orang Sulawesi punya nabi sendiri. Jadi kalau antum pergi ke Aceh, nggak mesti ikut nabi orang Aceh. Antum membawa syariat nabi dari Bali sendiri. Begitu juga orang Aceh ketika datang ke Bali, nggak mesti ikut nabi orang Bali. Karena dia punya nabi tersendiri. Faham ya? Karena setiap nabi itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Jelas di sini? Nah, Musa punya syariat sendiri, Harun punya syariat sendiri. Tetapi adapun setelah diutus Rasulullah SAW, tidak berhak siapapun yang hidup dan mendengar datangnya Rasulullah SAW dan dia tidak beriman kepada Rasul kecuali dia dari penghuni neraka Jahannam. Jelas ya? Jadi mungkin orang-orang Islam Nusantara, buat dalilnya mungkin begini juga. Ya, nah kita kan punya adat sendiri di Indonesia. Kita punya budaya sendiri. Nah, ini mungkin dalilnya dipakai. Iya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala pada waktu itu memegang beberapa mushaf Taurat. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, maka wajib dia mengikuti syariatku. Nabi Musa ulul azmi minar rasul kalimullah. Kalau hidup di zaman Rasul, wajib membawa syariatnya Rasulullah. Lah ente siapa? Ente semulia Nabi Musa. Kemudian ente mengatakan boleh saya keluar daripada syariatnya Rasulullah sebagaimana keluarnya Harun dari syariat Musa?
Inilah pendalilan yang bukan pada tempatnya. Hati-hati Bapak dan Ibu-ibu, hati-hati. Hati-hati jangan sampai terkecoh dengan ayat Al-Quran dan hadis yang mereka sampaikan, yang peletakannya bukan pada tempatnya. Orang-orang Syiah yang mereka menghina istri Nabi Muhammad SAW, yang mereka mencaci maki istri Nabi Muhammad juga pakai ayat Al-Quran. Pakai dalil Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Di kitab-kitab tafsir Syiah, sapi itu maksudnya adalah Aisyah. Ayat Quran yang digunakan, hati-hati. Iya, orang-orang hari ini yang membolehkan kawin sejenis juga pakai Al-Quran. Iya, orang-orang hari ini yang nggak boleh mengatakan orang kafir itu juga pakai ayat Quran. Jadi hati-hati. Ya, di tengah banyaknya syahwat, ya, zina, riba, manusia di mana-mana, wanita-wanita bertabarrut memakai pakaian, juga dari sisi lain kita diperhadapkan dengan syubhat-syubhat yang begitu banyak. Orang yang seharusnya ulama yang menggiring manusia kepada jalan Allah, justru mereka yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan mengajak manusia kepada jalan syaitan. Sehingga semakin menambah ujian kepada umat ini. Ya, sehingga tidak ada sesuatu yang harus kita persiapkan lebih dari persiapan ilmu dan berdoa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan pada pengajian saya kemarin subuh, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita bisa bayangkan nanti kalau datang Dajjal di akhir zaman. Dajjal itu bisa menurunkan air hujan. Iya, Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati. Dia datang ke sebuah tempat, terkadang air itu bisa diminum semua oleh Dajjal. Iya, dia akan mendatangkan seseorang yang mirip dengan ibu dan bapak kita, dan kemudian dia berkata, "Wahai anakku, ini Tuhanmu, sembahlah dia." Iya. Antum jamin kita bisa selamat iman-iman seperti kita ini? Hah? Orang gila saja jadi rebutan. Tai kerbau bisa jadi berkah. Tai kerbau. Pohon ya, yang ada di kota Yogyakarta, di alun-alun kota Yogyakarta, kalau dia berjalan dari satu titik memegang pohon tersebut dari pintu-pintu tertentu, maka semua yang dia inginkan akan dia dapatkan. Pohon. Nggak bisa apa-apa dia. Kita tebang putus. Kita naiki sudah naik dia. Ya, ini datang Dajjal di akhir zaman punya kelebihan-kelebihan. Dia mengancam membunuh siapa saja yang tidak mau beriman kepada dia. Bisa selamat kita? Hah? Dengan Dajjal kecil-kecil yang imut-imut saja, kita sudah terkecoh. Kita sudah tertipu, kita sudah terpana, kita sudah terpesona. Bagaimana lagi datang Dajjal yang aslinya? Makanya Rasulullah selalu menganjurkan kepada kita untuk membaca doa ini. Karena ujian kita berat, saudara-saudara. Ujian kita berat, terlebih antum di sini. Ya, ujiannya jauh lebih berat di mana-mana antum melihat. Ya begitulah. Ya, di mana sehingga terkadang hal-hal yang besar itu menjadi kecil di mata-mata antum semuanya karena sudah terbiasa dengan hal yang antum lihat sendiri. Ya, jadi antum kalau kita di Aceh mungkin yang mayoritasnya Islam harus lebih lagi menjaga hati, maka di sini antum lebih harus ekstra. Harus lebih ekstra. Karena saya mendengar banyak wanita-wanita muslimah dipacari oleh orang-orang yang non-Islam kemudian murtad dari agamanya. Ini banyak kasus di sini. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Sesuatu yang mengerikan. Dia pindah agama. Jadi hati-hati. Ya, antum punya tugas besar di sini. Tugas besar menyelamatkan iman antum. Tugas besar menyelamatkan iman keluarga antum dan masyarakat. Ya, dan subhanallah, ya mudah-mudahan masjid ini menjadi pelapor tersebarnya dakwah Islam di kota Denpasar ini. Tersebarnya dakwah tauhid. Keluar dai-dai yang menghafal Quran, menghafal hadis, yang mengerti tentang sunnah, yang mengerti tentang tauhid, yang mudah-mudahan semakin banyak tersebar dan semakin baiklah keadaan muslimin dan masyarakat non muslim di
di negeri ini. Banyak-banyak berdoa dan memohon kepada Allah. Fokuslah kepada hal-hal yang lebih penting. Fokus kepada hal-hal yang lebih urgen. Fokus kepada hal yang bisa memberikan maslahat yang lebih besar kepada saudara-saudara kita muslimin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sedikit sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawa beliau bersandar di pangkuannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau berkata, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Itu diantara kalimat-kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah. Ya Allah, rahmati aku ya Allah, rahmati aku ya Allah, rahmati aku ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Kalau seandainya Rasulullah di detik-detik beliau mau meninggal, beliau memohon ampun kepada Allah dari dosa yang sebenarnya beliau tidak berbuat dosa, yang sebenarnya beliau maksum, yang jauh dari kesalahan. Kita tanya pada diri-diri kita, saudara-saudaraku muslimin, berapa kali seminggu kita pernah beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Rabbul Alamin? Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Jagalah hati antum, jagalah qalbu antum, jagalah akidah antum, karena itu yang akan bisa memberikan manfaat kepada kita ketika kita bertemu dengan Allah. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam, mewafatkan kita di atas tauhid, mewafatkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita tidak melihat Rasulullah, kita tidak memegang tangan Rasulullah, kita tidak pernah memeluk Rasulullah. Tentunya kita semua rindu untuk bertemu dengan Nabi kita, rindu untuk menjabat tangan beliau, rindu untuk memeluk beliau, rindu untuk kita bisa makan satu nampan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu untuk berbincang-bincang dengan beliau. Tidak ada jalan bagi kita saudara-saudaraku muslimin kecuali kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Karena kalau kita masuk dalam neraka, Allah tidak akan pernah pertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kalah dengan pohon. Kerinduan kita kepada Rasulullah jangan sampai kalah dengan pohon. Pohon saja bisa rindu dengan Rasul. Kenapa kita yang punya hati, yang punya akal ini tidak ada rasa kerinduan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Dan saya mohon maaf, mungkin ada kalimat-kalimat yang saya ucapkan ya yang mungkin karena beda bahasa, ya sudah melewati beberapa pulau dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa ke sini. Tentunya ada adat-adat dan kebiasaan-kebiasaan atau bahasa-bahasa yang seharusnya tidak pantas untuk saya ucapkan terucap. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan para hadirin dan hadirat semuanya. Dan saya akhiri, cukup ya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.